Indonesia merdeka. Dua kata yang membelah zaman, mengguncang sejarah dan membebaskan jutaan jiwa dari rantai kolonialisme. Namun, ada satu jenis penjajahan yang jauh lebih halus, lebih licin, lebih berbahaya. Penjajahan yang tidak menguasai tanah, tetapi menguasai isi kepala. Penjajahan atas cara berpikir. Dan di tengah kabut perang, lahirlah seorang pemikir yang kerap dipinggirkan dari sejarah resmi. Namun gagasannya menembus batas waktu. Dialah Tan Malaka. Dan inilah Madilog, senjata untuk memerdekakan anak bangsa. Mari kita Sebelum kemerdekaan, bangsa ini juga menghadapi musuh yang tidak terlihat. Musuh yang membuat rakyat percaya bahwa kekalahan adalah takdir dan kemenangan datang bukan dari strategi, tapi dari pertanda gaib. Tan Malaka menyebutnya logika mistika. Cara berpikir yang membuat orang lebih percaya pada jimat daripada perhitungan, lebih percaya pada wangsit daripada analisis, lebih menunggu mukjizat daripada bergerak. Bayangkan, sebuah bangsa yang yakin perang bisa dimenangkan hanya dengan benda keramat. Rakyat lebih menanti kedatangan Ratu Adil. Bangsa mudah digiring dan mudah dibodohi. Tan Malaka melihat sebagai feodalisme akal, penjajahan yang lebih ganas daripada kolonialisme fisik. Tahun 1943, ketika Jepang masih mencengkeram Nusantara, Tan Malaka menulis sebuah kitab perlawanan. Ia menamainya Madilog, materialisme, dialektika, logika. Ini bukan senjata peluru, tetapi senjata pemikiran. Bagi Tan Malaka, materialisme bukan menolak Tuhan. Materialisme adalah berpijak pada kenyataan. Kemiskinan bukan kutukan, kejahatan bukan karma, penjajahan bukan morkawanit. Semua punya sebab, semua bisa dianalisis, semua bisa diubah. Materialisme memaksa bangsa untuk berhenti menunggu pertanda dan mulai mempelajari realita. Dialektika mengajarkan bahwa dunia selalu bergerak, tidak ada kekuasaan yang abadi, tidak ada situasi yang beku. Kolonialisme pun menyimpan kontradiksi, yang suatu hari akan melahirkan kejatuhannya sendiri. Dengan dialektika, Tan Malaka menghancurkan satu musuh terbesar bangsa ini, fatalisme. Logika adalah alat tempur terakhir. Cara berpikir runut, kritis, dan bebas dari sesat pikir. Bagi Tan Malaka, semangat tanpa logika hanya melahirkan kekalahan. Perjuangan harus cerdas, harus terukur, harus rasional. Madilog ingin melahirkan prajurit yang sekaligus pemikir. Sebelum Madilog, bangsa ini pasrah, menunggu nasib. Sesudah Madilog, manusia menjadi subjek sejarah, bukan objeknya. Madilog adalah pesan, bangsa merdeka harus berpikir merdeka. Madilog bukan buku populer. Ia beredar secara diam-diam di bawah tanah, dibaca oleh para pemuda progresif dan aktivis pendidikan. Namun pengaruhnya terasa. Cara berpikir kritis dan anti-fatalisme mewarnai atmosfer intelektual mereka menjelang proklamasi. Ketika Jepang menyerah dan sekutu belum tiba, pemuda melihat adanya vacuum of power. Secara logis, momentum itu tidak boleh hilang. Maka terjadilah peristiwa Rangas Dengklok. Bukan karena mereka membaca Madilog lalu bertindak spontan, tetapi karena pola pikir yang rasional, anti-mistisisme, dan anti menunggu pertanda yang dipopulerkan Tan Malaka, memberi mereka keberanian untuk mengambil keputusan. Sumpah Pemuda tahun 1928 menyatukan bangsa pada level identitas. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tetapi Madilog menyatukan bangsa pada level nalar. Jika Sumpah Pemuda membangun tekad, Madilog membangun cara berpikir. Ia mengikis fanatisme, takhayul, dan loyalitas buta demi tujuan rasional bersama. Kita sudah merdeka secara fisik,
Tetapi apakah kita sudah merdeka secara nalar? Hoax, kultus individu, takhayul modern, dan manipulasi ketakutan masih hidup di sekitar kita. Tan Malaka mengingatkan, pertarungan terbesar bangsa ini tidak terjadi di medan perang, tetapi di dalam pikiran rakyatnya. Madilog adalah ajakan untuk membangun Indonesia dengan berpikir rasional, kritis, dan ilmiah. Madilog adalah warisan intelektual yang melampaui zamannya. Ia mengajak setiap dari kita untuk membebaskan diri dari penjajahan akal. Revolusi sejati dimulai dari dalam diri. Sekarang saya ingin bertanya, apakah logika mistika masih hidup di sekitar kita? Bagaimana kita beragama? Bagaimana perilaku para pemimpin agama? Dan menurut Anda, jika Tan Malaka hidup hari ini, masalah apa yang pertama kali ia kritik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika ini bermanfaat, share ke grup WA Anda, terutama kepada generasi muda pemilik masa depan bangsa. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Via Historia, melalui sejarah temukan arah. Jangan lupa like dan subscribe.